Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam suara pengembalaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang senantiasa memberikan kepada setiap kami pertolongan. Bahkan kasih-Mu yang tak berkesudahan itu ada di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah setiap kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saya akan membacakan dari Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-37. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sejenak kita akan bersama-sama melihat atau belajar tentang konteks di dalam kehidupan jemaat Roma pada saat itu. Kondisi dan keadaan mereka pada saat itu adalah kehidupan yang mengikut Tuhan, tetapi nyawa mereka adalah taruhannya. Mereka banyak yang mengalami aniaya secara fisik, bahkan kehilangan nyawanya oleh karena iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Menurut tradisi, ada seorang kaisar yang bernama Nero. Nero ini begitu sangat kejam. Ia menganiaya orang-orang Kristen pada masa Paulus. Pada suatu ketika, Nero mengkambing hitamkan atas perbuatan yang telah membakar kota Roma kepada orang-orang Kristen yang ada pada saat itu. Nero memiliki impian untuk membangun sebuah istana. Oleh karena itu, ia sengaja memporak-porandakan kota Roma dengan cara membakarnya, dan orang-orang Kristen dituduh sebagai pelakunya. Tentu kondisi dan keadaan ini sangat tidak menyenangkan. Karena ketika seseorang tidak melakukan hal yang dia lakukan, tetapi dituduh, bahkan dihukum, hukumannya tidak main-main. Karena aniaya secara fisik bahkan kehilangan nyawa, ini sangat tidak menyenangkan, kondisi yang sangat menyedihkan. Pada saat itu, situasi yang mencekam. Jasad-jasad dari orang-orang Kristen yang meninggal itu dijejerkan di jalan-jalan Roma. Bahkan orang-orang Kristen lainnya dikenakan pakaian hewan dan dimasukkan ke dalam kandang yang tentu saja sangat mengerikan, karena bisa saja di kandang tersebut mereka dicabik-cabik oleh binatang-binatang yang buas dan lapar adanya. Dalam kondisi yang tidak mudah ini, dalam kondisi yang sangat mencekam ini, Paulus menuliskan surat Roma untuk memberikan penghiburan, kekuatan kepada jemaat di Roma. Paulus mengingatkan agar jemaat di Roma tetap bertahan di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Oleh karena itu, perkataan Paulus kepada setiap mereka bahwa mereka lebih daripada orang-orang yang menang. Mereka adalah orang-orang yang tetap bertahan terhadap iman percayanya, walaupun
mereka harus mengalami aniaya secara fisik, bahkan kehilangan nyawa sekalipun. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan mereka bahwa tidak ada yang dapat memisahkan mereka dari kasih Allah. Apapun, bahkan maut sekalipun, tidak akan ada yang dapat memisahkan mereka dari kasih Allah. Sungguh, kalau kita melihat hari-hari ini yang kita jalani, kita tidak sama seperti jemaat di Roma. Pergumulan akan pandemi dan juga pergumulan akan perekonomian belum seberapa jika dibandingkan dengan kondisi jemaat Roma pada saat itu. Mari kita tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Berdoalah kepada Tuhan apapun yang menjadi pergumulan kita. Kita lebih daripada orang-orang yang menang itu. Karena kita adalah pemenangnya. Dan Tuhanlah yang memberikan anugerah itu. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tolonglah setiap kami. Tuhan berikan jalan keluar bagi setiap pergumulan hidup kami. Kami pun kiranya diberikan pertolongan untuk kami tetap memiliki hati yang teguh, iman yang kokoh di dalam mengikut Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.